Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Analitik. Untuk pertemuan 5 kali ini, materi yang akan dibahas yaitu spektrofotometri dan kromatografi. Tujuan dari spektrofotometri yaitu untuk menentukan konsentrasi suatu unsur atau zat dalam sampel dengan cara mengukur absorban sampel pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan alat spektrofotometer. Untuk prinsipnya, berdasarkan penyerapan cahaya polikromatis menjadi monokromatis yang didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Jika suatu cahaya monokromatis menembus media transparan, maka akan sebanding dengan tebalnya medium tersebut. Absorben sampel yang terbaca merupakan cahaya yang diteruskan oleh fototube dan diubah menjadi energi listrik dan akan dibaca pada panjang gelombang tertentu. Sebelum melakukan prosedur percobaan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu perhitungan. Perhitungan pertama yaitu perhitungan baku standar, di mana untuk membuat larutan baku standar 100 ppm dalam 100 ml. Dengan zat yang ditimbang yaitu FeNH4SO4 2 kali 12H2O. Dengan rumus, FeNH4SO4 2 kali 12H2O sama dengan V labu per 1000 ml dikali konsentrasi dikali BM FeNH4SO4 2 kali 12H2O per BAFE, di mana V labu yang digunakan yaitu 100 ml. Untuk konsentrasi yang dibuat yaitu 100 ppm. Untuk BM FeNH4SO4 2 kali 12H2O yaitu 482,19 dan BAFE yaitu 56. Maka didapatkan hasil berat yang harus ditimbang yaitu sebanyak 0,086 gram. Setelah melakukan perhitungan baku standar, dilakukan perhitungan deret standar. Pembuatan larutan deret standar dari larutan baku 100 ppm menjadi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm dalam labu ukur 25 ml. Dengan rumus, volume ke-1 dikali konsentrasi ke-1 sama dengan volume kedua dikali konsentrasi kedua. Maka, untuk konsentrasi 1 ppm, memipet sebanyak 0,25 ml dari larutan baku standar. Untuk 2 ppm sebanyak 0,5 ml, untuk 3 ppm sebanyak 0,75 ml, untuk 4 ppm sebanyak 1 ml, dan untuk 5 ppm dipipet sebanyak 1,25 ml dari larutan baku standar. Alat dan bahan spektrofotometri. Untuk alatnya yaitu gas kimia, batang pengaduk, spektrofotometer, labu ukur, ball filler, tabung reaksi, pipet tetes, pipet seukuran dan berukuran, pipet mikron, dan kuvet. Untuk bahannya yaitu Aquades, alkohol 96%, HCl4n, KSCN1M, dan sampel padatan. Prosedur pertama yaitu membuat larutan standar. Larutan standar dibuat sama dengan larutan sebelumnya, yaitu dimulai dari penimbangan sampel hingga penghomogenan. Maka didapatkan larutan standar dengan konsentrasi 100 ppm dalam 100 ml. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan larutan blanko. Larutan blanko yaitu larutan yang tidak berisikan analit atau larutan tanpa sampel. Dalam hal ini, larutan blanko tidak berisikan analit Fe. Untuk pembuatan larutan blanko, yaitu dengan memipet 5 ml KSCN dan menambahkan Aquades hingga tanda batas. Setelah tanda batas, kemudian homogenkan, dan didapatkan larutan blanko dalam labu ukur 25 ml. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan larutan deret standar. Sebelum melakukan prosedur pembuatan larutan, berikut cara penggunaan mikron pipet. Mikron pipet yang digunakan yaitu mikron pipet dengan skala 100 hingga 1000 mikroliter. Jika dikonversikan menjadi 0,1 hingga 1 ml. Cara penggunaannya yaitu putar terlebih dahulu hingga skala yang ditentukan. Semisal, akan memipet 300 mikroliter atau 0,3 ml, maka putar hingga angka 300 pada layar angka.
Kemudian, pasangkan tips. Selanjutnya, sebelum memasukkan ke dalam larutan, tekan tombol terlebih dahulu dan lepas saat dalam larutan. Larutan terambil sebanyak 300 mikroliter. Kemudian seka. Untuk mengeluarkannya, tekan kembali tombol mikron pipet hingga larutan yang dipipet keluar. Selanjutnya pembuatan larutan deret standar. Siapkan larutan baku standar, kemudian tuangkan dalam gelas kimia agar memudahkan untuk dipipet. Lalu, pipet larutan baku standar sesuai dengan perhitungan sebelumnya, di mana untuk 1 ppm dipipet sebanyak 0,25 ml dan masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian tambahkan KSCN 1M sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Setelah itu, tambahkan Aquades hingga tanda batas, dan homogenkan. Lakukan langkah tersebut hingga terdapat 5 labu ukur 25 ml dengan konsentrasi dan volume pipet sesuai perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu penentuan lambda maksimal dan konsentrasi sampel dengan spektrofotometer. Sebelum menggunakan spektrofotometer, berikut cara penggunaan kuvet dalam spektrofotometer. Kuvet disimpan dalam alkohol 96% dengan tujuan untuk menghilangkan pengotor yang menempel pada kuvet. Lalu ambil kuvet dengan memegang bagian buram pada kuvet. Tanda bagian buram kuvet yaitu tidak adanya segitiga yang tertera pada kuvet. Kemudian, tap-tap dengan tisu atau kertas isap untuk mengeringkan kuvet. Lalu, masukkan kuvet dengan bagian bening menghadap arah cahaya spektrofotometer. Untuk penggunaan spektro, pertama hubungkan spektro dengan arus listrik, kemudian tekan tombol on pada bagian belakang spektro.
lalu masuk dalam prosedur penentuan lambda maksimal. Untuk hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan setting blank. Setting blank dilakukan dengan larutan blanko terlebih dahulu. Masukkan blanko ke dalam kuvet. Sebelum memasukkan blanko ke dalam kuvet, bilas kuvet terlebih dahulu dengan sedikit larutan blanko. Kemudian, masukkan larutan blanko ke dalam kuvet. Lalu, lakukan setting blank. Setting blank dilakukan dengan cara memasukkan larutan blanko, kemudian menekan setting blank pada spektrofotometer. Kemudian, keluarkan larutan blanko. Setelah melakukan setting blank, kemudian melakukan pembacaan lambda maksimal dengan menggunakan larutan standar. Sama seperti blanko, sebelum dimasukkan ke dalam kuvet terlebih dahulu dibilas dengan menggunakan larutan standar. Kemudian, masukkan larutan standar ke dalam kuvet. Dan lakukan pembacaan persen transmitan dengan mengatur panjang gelombang mulai dari 400 hingga 500 nanometer pada spektrofotometer. Maka, didapatkan hasil data sebagai berikut. Hitung absorban dari persen transmitan yang didapat. Dan dihasilkan, panjang gelombang maksimal yang didapat yaitu pada panjang gelombang 480 nanometer. Setelah mendapatkan semua data pada tabel lambda maksimal, selanjutnya yaitu pembuatan grafik kurva absorpsi, di mana sumbu X pada grafik ini yaitu panjang gelombang, dan sumbu Y yaitu absorban. Kemudian, tentukanlah titik sesuai data yang didapat, mulai dari panjang gelombang 400 nanometer hingga panjang gelombang 500 nanometer. Dan tandai lambda maksimal, di mana untuk hasil data ini lambda maksimalnya terdapat pada panjang gelombang 480 nanometer. Kemudian, buatlah garis sesuai dengan titik yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu penentuan kurva kalibrasi. Untuk penentuan kurva kalibrasi yaitu menggunakan larutan deret standar mulai dari konsentrasi 1 ppm hingga 5 ppm. Untuk proses pengamatannya sama seperti penentuan kurva absorpsi, di mana larutan dimasukkan ke dalam kuvet lalu dilakukan pengamatan.
Maka, didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menggambar kurva kalibrasi. Sebelum menggambar grafik, dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menentukan nilai A, B, dan R. Menentukan nilai ABR menggunakan kalkulator saintifik. Terdapat dua jenis model kalkulator saintifik, yaitu model baru dan model lama. Untuk model baru, saat menekan tombol mode, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk model lama, saat menekan tombol mode, tampilannya seperti ini. Berikut penggunaan kalkulator model baru. Pertama, hapus histori perhitungan dengan menekan Shift 9, 3, sama dengan, dan terakhir AC. Selanjutnya, tekan tombol mode dan pilih Start, yaitu angka 3, lalu pilih ABX, yaitu angka 2. Dan tinggal masukkan, di mana X merupakan kolom konsentrasi dan Y merupakan kolom absorbansi. Masukkan nilai konsentrasi mulai dari konsentrasi 0. Setelah data dimasukkan, selanjutnya tekan tombol AC, lalu tekan Shift plus 1, lalu pilih reg atau angka 5, dan akan keluar pilihan untuk mencari nilai A, B, dan R. Lalu tinggal tekan sesuai angka pada layar untuk mencari nilai A, B, dan R. Catat nilai A, B, dan R. Selanjutnya, penggunaan kalkulator saintifik mode lama. Pertama, hapus histori perhitungan dengan menekan Shift mode 3 sama dengan. Kemudian, tekan mode 2 kali. Dan pilih angka 2 atau reg. Lalu pilih angka 1 atau lin. Lalu masukkan data, di mana yang dimasukkan yaitu konsentrasi, absorbansi. Masukkan mulai dari konsentrasi 0. Jadi, masukkan konsentrasi 0, absorbansi 0, lalu tekan M+. Begitu seterusnya, hingga semua data dimasukkan. Setelah semua data dimasukkan, lalu tekan Shift SVAR pada angka 2, lalu geser ke kanan, kemudian akan muncul pilihan A, B, dan R. Pilih angka sesuai pada layar untuk mencari nilai A, B, dan R. Catat hasil data yang didapat. Setelah mendapatkan nilai A, B, dan R, kemudian cari nilai Y-min dan Y-max. Untuk Y-min yaitu nilai A ditambah nilai B dikali konsentrasi terendah, yaitu 0 ppm. Untuk Y-max yaitu nilai A ditambah nilai B dikali konsentrasi tertinggi, yaitu 5 ppm. Untuk penentuan konsentrasi sampel sama. Nilai absorbansi sampel yang telah diketahui sama dengan nilai A ditambah nilai B dikali konsentrasi yang akan dicari. Selanjutnya, penentuan titik pada grafik penentuan kurva kalibrasi. Lakukan penentuan titik dengan memasukkan data sesuai pada tabel penentuan kurva kalibrasi, di mana sumbu X yaitu konsentrasi dan sumbu Y yaitu absorbansi. Setelah penentuan titik konsentrasi dan absorbansi, selanjutnya penentuan titik Y-min, Y-max, dan titik sampel. Y-min yang didapat yaitu 0,021 dengan konsentrasi 0 ppm.
Ymax yaitu 0,0436 dengan konsentrasi 5 ppm, dan titik sampel yaitu dengan konsentrasi sampel sebesar 1,407 ppm dan absorbansi sampel sebesar 0,135. Setelah selesai penentuan titik, kemudian tarik garis lurus dari titik Y-min dengan titik Ymax. Dan untuk garis deret standar, ikuti titik yang dibuat. Berikan nama pada titik Y-min dan Ymax, dan juga pada titik sampel. Setelah semua data didapat, maka dapat dicari untuk penentuan persen kadar Fe. Rumus dari persen kadar Fe yaitu konsentrasi dikali faktor pengenceran dikali air Fe dibagi berat sampel dikali 10 pangkat 6 dikali 100. Maka akan didapatkan persen kadar Fe dalam sampel. Berikut merupakan hasil pengamatan spektrofotometri untuk pengerjaan laporan hasil pengamatan. Untuk praktikum selanjutnya yaitu kromatografi, di mana tujuannya yaitu untuk memisahkan campuran menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan gerak pada fase tertentu serta untuk menentukan RF pada setiap komponen-komponen yang terpartisi. Prinsipnya berdasarkan pada metode pemisahan, di mana teknik pemisahan didasarkan pada perbedaan gerak komponen yang terpartisi pada kedua fase di bawah pengaruh pelarut yang bergerak. Untuk materi kromatografi, alat yang akan digunakan antara lain plat alumina, plat tetes, gelas kimia, kaca arloji, pipa kapiler, pensil, dan penggaris. Untuk gelas kimia, opsional bisa menggunakan gelas kimia maupun chamber. Untuk chamber, nanti akan kami drop gambarnya di slide. Selanjutnya, untuk bahan yang akan digunakan, ada standar dan sampel berwarna kuning dan hijau. Untuk eluen, campuran dari aquades, kloroform, dan asam asetat perbandingan 1:1:1. Tahap-tahap yang harus dilakukan. Pertama, ukur tinggi eluen pada gelas kimia. Seperti ini. Tinggi eluen sekitar 1 cm. Setelah itu, ukur batas atas dan batas bawah pada plat alumina. Karena tadi ukuran eluen 1 cm, maka di plat alumina untuk batas bawah kita lebihkan menjadi 1,5 cm. Untuk batas atas cukup 0,5 cm saja. Totalkan sampel dan standar pada plat alumina yang sudah diberi titik. Ini hasil dari penotolan warna kuning dan warna hijau. Selanjutnya, plat alumina dimasukkan ke dalam eluen yang berada di dalam gelas kimia. Lalu tutup menggunakan kaca arloji. Kemudian tunggu sampai zatnya terpartisi secara sempurna sampai batas atas.
Berikut merupakan hasil dari zat yang telah terpartisi untuk sampel dan standar hijau dan sampel dan standar kuning. Kemudian, setelah itu, untuk menghitung RF, rumus RF adalah jarak zat terlarut dibagi jarak pelarut. Maka dari itu, kita harus mengukur terlebih dahulu jarak pelarut. Dihitung dari batas bawah sampai batas paling atas. Kemudian untuk menghitung jarak zat terlarut, yaitu dengan cara membuat pola sesuai dengan noda yang terbentuk di atas plat alumina seperti yang dicontohkan oleh asisten. Kemudian setelah pola terbentuk, beri garis silang di dalam pola tersebut dan tarik garis dari titik tengah silang sampai batas bawah. Didapat hasil jarak zat terlarut. Lakukan cara yang sama hingga didapat jarak zat terlarut dan jarak pelarut untuk mendapatkan RF standar hijau dan RF sampel hijau. Sama halnya seperti yang dilakukan pada standar dan sampel hijau, lakukan hal yang sama pada plat alumina standar dan sampel kuning untuk mendapatkan jarak zat terlarut dan jarak pelarut untuk RF standar kuning dan sampel kuning. Didapatkan data sebagai berikut. Hitung RF dari data tersebut. Sekian untuk praktikum pertemuan kelima. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada sesi praktikum berlangsung. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.